Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Pandera Masari dari Prodi Manajemen Malam dengan NIM 28921500134 dengan dosen pengampu Ibu Wina Sarikusuma Ningtyas SPI MM dengan mata kuliah Integrasi Ekonomi Internasional. Latar belakang integrasi ekonomi. Secara harfiah, kata integrasi dapat diartikan sebagai penggabungan integrasi ekonomi merupakan penciptaan struktur perekonomian internasional yang lebih bebas dengan jalan menghapuskan semua perbatasan-perbatasan biris yang dibuat terhadap pekerjaan perdagangan bebas dan dengan jalan introduksi semua bentuk-bentuk kerjasama dan unifikasi. Latar belakang integrasi ekonomi yang kedua, integrasi dapat dipakai sebagai alat untuk mengakses pasar yang lebih besar, mengestimulasi pertumbuhan ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Integrasi ekonomi memiliki prinsip dan mekanisme yang sama dengan perdagangan bebas. Secara teoritis, integritas ekonomi mengacu pada suatu kebijakan komersial atau kebijakan perdagangan yang secara diskriminatif menurunkan atau menghapus hambatan-hambatan perdagangan. Definisi integrasi ekonomi. Istilah integrasi dalam ranah ekonomi pertama kali digunakan dalam konteks organisasi dalam suatu industri. Integritas digunakan untuk menggambarkan kombinasi atau penyatuan beberapa perusahaan dalam suatu industri baik secara vertikal maupun horizontal, sedangkan istilah integrasi ekonomi dapat konteks negara yang menggambarkan penyatuan beberapa negara dalam satu kesatuan. Kaum liberal meyakinkan bahwa perdagangan bebas akan membawa perdamaian dalam hubungan internasional karena perdagangan bebas akan menciptakan interdepretasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antara negara-negara pelaku pasar, kebebasan persamaan individu secara terciptanya sistem dunia tanpa batasan. Faktor integrasi ekonomi. Faktor integrasi ekonomi ada beberapa seperti federalisme, pluralisme, fungsionalisme, neofungsionalisme, regularisme. Kesuksesan teori integrasi di Eropa Barat menghasilkan kepercayaan bahwa tersisi dari sistem negara menuju masyarakat global yang terintegrasi dapat menggunakan jalan integrasi regional. Teori ini mengasumsikan prospek yang lebih baik berkaitan dengan hal-hal politik dalam isu-isu perang dan damai, integrasi dan unifikasi. Federalisme mengasumsikan bahwa perang disebabkan oleh sistem negara bangsa yang anarkis. Transportasi menuju integritas terjadi jika rakyat melihat keuntungan dalam mentransfer power dan loyalitas pada pemerintah dunia. Tujuannya adalah formasi grup negara yang berdaulatan yang menyatukan identitas internasional dalam entitas politik yang baru legal. Pluralisme. Konsepsi pluralis juga bersandar pada prioritas perdamaian internasional serta keamanan nasional dan asosiasi politik dengan aksi diplomatik strategis. Asumsi lain yang tak kalah penting yaitu negara bangsa adalah pemusatan fakta atas kehidupan politik modern sekaligus fokus pusat dari seluruh analisa politik. Fungsionalisme adalah teori paling tua yang membahas integritas, di mana dengan membangun pendamaian secara potongan-potongan lewat organisasi tradisional yang fokus pada kedaulatan bersama ketimbang menyerang kedaulatan masing-masing negara pada sebuah instansi supranasional. Neofungsionalisme berharap mencapai masyarakat superarisme dengan menekankan kerjasama di daerah yang secara politik konvensional. Teori ini memandang integritas politik bukan suatu kondisi tapi proses perubahan yang mengarah pada masyarakat politik.
Dan yang kelima, regulisme terminologi ini digunakan untuk menggambarkan integritas regional untuk memelihara keragaman dengan sub-aliran lainnya, seperti federalisme, pluralisme, fungsionalisme, dan neofonisme. Manfaat integrasi ekonomi. Yang pertama, mendorong harga barang dan jasa yang sama lebih rendah, meningkatkan variasi kualitas dan pilihan yang lebih luas bagi kawasan yang terintegritas. Selain itu, desain produk, metode pelayanan, sistem produksi, dan distribusi, serta aspek lain menjadi tantangan bagi pelaku pasar ini dan di masa depan. Dan yang kedua, tercapainya ekonomi melalui pasar yang lebih luas yang akan mendorong peningkatan efisiensi perusahaan melalui berkurangnya biaya produksi. Yang ketiga, integritas ekonomi akan mensulisme aliran dan pandangan internasional yang lebih tinggi secara munculnya perusahaan-perusahaan yang mampu berkompetisi secara global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan di seluruh kawasan. Kerugian integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi internasional membatasi kewenangan suatu negara untuk menggunakan kebijakan fiskal, keuangan, dan moneter untuk mempengaruhi kinerja ekonomi dalam negeri. Adanya kemungkinan hilangnya pekerjaan dan potensial menjadi pasar bagi negara yang tidak mampu bersaing. Hilangnya kedaulatan negara merupakan biaya atau pengorbanan terbesar yang diberikan oleh masing-masing negara yang berintegritas dalam suatu kawasan. Bentuk integritas ekonomi. Referential Trading Agreement, pengaturan perdagangan referensial dibentuk oleh negara-negara yang sepakat menurunkan hambatan-hambatan perdagangan yang berlangsung di antara mereka dan membedakan dengan negara-negara yang bukan anggota. Yang kedua, Free Trade Area. Kawasan perdagangan bebas adalah bentuk integritas ekonomi yang lebih tinggi, di mana semua hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif di antara negara-negara anggota telah dihilangkan sepenuhnya, namun masing-masing negara anggota tersebut masih berhak menentukan sendiri apakah tetap mempertahankan atau menghilangkan tersebut. Yang ketiga, Custom Union. Persekutuan perbedaan antar custom mewajibkan semua negara anggota untuk tidak hanya menghilangkan semua bentuk hambatan perdagangan di antara mereka, namun juga menyeragamkan kebijakan perdagangan mereka terhadap negara luar yang bukan anggota. Dan yang keempat, Common Market. Pasar bersama yaitu suatu bentuk integritas di mana bukan hanya perdagangan barang saja yang dibebaskan, namun arus faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal juga dibebaskan dari semua hambatan. Dan yang kelima, Economic Union. Union ekonomi yaitu dengan penyeragaman kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal dari masing-masing negara anggota yang berada dalam suatu kawasan atau bagi negara-negara yang melakukan kesepakatan. Dan integritas ekonomi, cost dan benefit ekonomi dan moneter union atau MU. Tujuan dari penyatuan ekonomi dan moneter adalah untuk membuat perekonomian berfungsi lebih baik, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan kemakmuran yang lebih besar bagi negara-negara anggota. Manfaat bagi konsumen, yang pertama, persaingan yang semakin meningkat. Yang kedua, harga lebih stabil. Yang ketiga, meminjam lebih mudah dan murah. Yang keempat, lebih mudah dan murah melakukan perjalanan. Manfaat bagi pelaku bisnis itu, yang pertama, suku bunga rendah, investasi meningkat. Yang kedua, menstabiliskan ekonomi dalam jangka panjang. Yang ketiga, resiko rendah dalam perdagangan. Yang keempat, hilangnya biaya nilai tukar merangsang perdagangan dan investasi. Manfaat bagi ASEAN dan negara asing lainnya. Yang pertama, penghematan bagi pemerintah, dapat mensosialisasi inflasi rendah dan stabil. Yang ketiga, lebih tahan terhadap guncangan dari luar. Yang keempat, integritas keuangan meningkat. Yang kelima, mendukung perdagangan internasional. Optimum Currency Area (OCA) teori. Hal utama yang mendasari tentang mata uang tunggal adalah teori Optimum Currency Area (OCA). Teori OCA berasal dari artikel yang ditulis oleh Eckhart Model 1961, M.C. Kinnon 1963, dan Cannon 1969. Teori OCA
terus mengalami perkembangan OCA. Index merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk melihat apakah penyatuan moneter lebih atau kurang diinginkan. OCA Index mengukur tingkat goncangan output jika suatu negara di mana siklus bisnis simetris dan output nasional bergerak bersama, maka nilai ukuran ini akan menjadi kecil. OCA Index juga menggunakan data perdagangan bilateral, rata-rata nilai ekspor ke negara mitra termasuk GDP yang diukur dalam USD. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.